Oke, eh, nama kedua dalam list 22 persona seru di tahun 2022 adalah Budiman Hakim. Budiman Hakim. Oke, Budiman Hakim atau yang lebih dikenal dengan panggilannya Om Bud. Beliau saya notice, saya tahu namanya dari lagi-lagi postingannya Mas Handoko. Kayak gitu. Siapa Om Budiman Hakim? Om Budiman Hakim yang saya tahu ya, beliau adalah pejuang menulis. Kalau ada satu orang yang mungkin bisa dikasih gelar petarung di ranah penulis di Indonesia, khususnya penulis kreatif gitu ya, mungkin nama Budiman Hakim akan ada di top of mind saya, kayak gitu. Kenapa? Sejak saya tahu beliau semesta mendukung, ternyata beliau lagi buka kelas menulis, yang mana kelas ini dilaksanakan dalam naungan komunitasnya yang bernama The Writers. Ada akun Instagramnya, kalau nggak salah nama akun Instagramnya The Writers _2019. Saya kurang tahu sih 2019 itu apanya, mungkin tahun berdirinya komunitas atau dibikinnya akunnya kayak gitu. Saya ikut kelas menulisnya itu tahun 2021 kalau nggak salah, batch ke-19, angkatan ke-19 itu. Jadi balik lagi ke Budiman Hakim, akun Instagramnya kalau yang pengen langsung pengen tahu deket atau pengen kenal lebih jauh, gimana sih? Pengen tahu lebih jauh Budiman Hakim, langsung aja Instagramnya Budiman_Hakim. Ntar saya tampilin deh juga. Saya tahu dari tulisannya Mas Handoko yang judulnya, kalau nggak salah, Budiman Hakim bercerita lewat iklan, kalau nggak salah gitu tulisannya. Saya agak lupa soalnya. Yang pasti dari situ saya langsung, karena alhamdulillah di-tag sama Mas Handoko, saya langsung ke akunnya Om Bud. Terus ada info akan ada kelas menulis, kelas copywriting lebih tepatnya, yang mana saya selalu suka dengan segala macam ngulik tulisan, cara mengulik tulisan, yang mana baru-baru ini, ya nggak baru-baru ini sih, beberapa tahun akhir-akhir ini istilahnya itu copywriting, copywriter untuk pelakunya, yang saya tahu ya, nggak tahu kalau salah. Itu. Nah, Om Budiman Hakim dengan komunitas The Writers-nya bikin saat itu, judul kelasnya itu menulis tanpa ide. Terus dikasih rincian materinya apa aja, dan yang membuat saya langsung daftar adalah bayar seikhlasnya. Kalau ada kelas yang mungkin dengan embel-embel bayar seikhlasnya, yang pasti saya lakukan pertama kali adalah nge-track ini pembicara atau pematerinya seperti apa. Nah, karena saya tahu pemateri ini yang mengenalkan atau yang ngasih tahu adalah Mas Handoko, yang mana saya tahu reputasi beliau. Terus saya coba track sekilas Budiman Hakim seperti apa, karya-karyanya menyenangkan, atau bahkan yang mana karya tulisan ya, karya tulisannya itu
hampir semua adalah sesuatu atau dunia yang saya sukai. Buku-bukunya beliau ya banyak banget, cuman beberapa yang saya ingat, Penjelajah Mimpi, ada, kalau yang covernya kayaknya berseris itu ada Saya Ingin Jago Presentasi, Saya Ingin Jadi Copywriters, kalau nggak salah judulnya, terus Saya Ingin Jadi Storyteller. Itu kayaknya satu series atau nggak tahu yuk, aku ngelihat secara cover itu kayak satu series gitu atau satu paket gitu. Lalu ini juga yang terkenal, Copywriting is Dead. Itu kayaknya bagus banget karena apa ya, saya ngelihat beberapa foto beliau saat ngisi sharing session, ngisi kelas, ngisi seminar atau ya semacam itu, di bawah tagline, tagline sih, di bawah namanya beliau itu beberapa diantaranya atau seringnya ditulis penulis buku Copywriting is Dead. Jadi kayaknya bisa jadi itu kayak jadi karya beliau yang cukup meledak kayaknya, karena saya juga baru kenal beliau sih, baru-baru ini. Terus ada lagi bukunya yang judulnya Storytelling Beriklan Lewat Cerita. Itu kayak dari judulnya menyenangkan sekali. Itu terus ada beberapa judul-judul lucu, Sex After Dugem, yang saya yakin itu adalah cara beliau membuat judul, karena di kelas The Writers yang saya ikuti, gimana beliau mengajarkan bikin tulisan itu, mulai judul udah harus dipikirkan, harus benar-benar dipikirkan, apalagi di era sekarang yang tulisan itu udah banyak sekali. Gimana kita bisa membuat judul tulisan kita itu memikat. Nah, itu tadi kayak salah satu buku tulisan beliau yang judulnya cukup memikat. Ada juga buku yang judulnya apa sih? Lucu tuh. Pokok judul atau tulisan yang buku yang isinya itu cerita-cerita hidup terinspirasi dari tulisan di pantat truk. Gokil, kayaknya kepikiran. Jadi cover bukunya itu tulisan lucu-lucu yang aku yakin teman-teman sering ngeliat di belakang bak truk kayak gitu. Masih banyak sebenarnya buku-bukunya, cuman yang saya ingat itu. Nah, kenapa saya suka beliau? Karena saya suka segala hal tentang storytelling. Meskipun saya nggak jago bercerita, tapi saya selalu menikmati iklan yang disampaikan melalui storytelling, orang yang presentasi dengan cara storytelling, MC yang bisa membawakan sebuah acara dengan kemasan storytelling. Aku suka banget itu. Makanya ketika kenal Bud, terus bagaimana beliau membawa misi bahwasanya tulisan itu pasti akan dinikmati sampai habis ketika penyampaiannya ketika penyampaiannya menyenangkan, terlebih ketika mengemasnya dengan storytelling yang bagus. Itu kenapa saya suka. Dan Budiman Hakim ini secara profesi, yang versi saya kali ya, itu beliau adalah penulis iklan. Jadi campaign iklan kreatif yang mungkin beliau
menyamakan atau menyederhanakan dengan profesi penulis gitu ya. Cuman yang saya tahu reputasinya beliau cukup besar di penulis iklan. Karena beliau itu kayak udah tahu formula-formulanya gimana cara menulis iklan, gimana cara menulis yang kreatif kayak gitu. Itu yang saya kagumi dari beliau, Om Budiman Hakim. Selain itu, kalau teman-teman nyimak gimana saya kemarin menjelaskan tentang sosok Romo Van Soppy, nah beliau ini masih satu tongkrongan, Om Bud sama Romo Van Soppy. Makanya secara isi kepala nggak jauh beda. Beliau ini juga kemarin yang bikin acara yang ngumpulin penulis-penulis yang saya kagumi di Indonesia dalam kemasan The Writers Festival. Itu yang aku kemarin sempat cerita nggak bisa hadir, padahal beberapa hari sebelumnya aku di Jakarta cukup lama ya, sekitar 5 hari, ya 5 hari lama dah. Untuk saya yang sangat jarang ke Jakarta, jadi 5 hari di sana itu saya ngerasa cukup lama, tapi nggak bisa hadir di acara The Writers Festival. Nah, The Writers Festival ini untuk acaranya itu yang ngelit, yang mimpin adalah Om Budiman Hakim, di mana di acara itu ada launching bukunya Romo Van Soppy, kayak gitu. Yang ngebuat aku paling berkesan kenapa Om Budiman Hakim jadi satu di antara 22 nama yang berpengaruh khususnya di tahun 2022, karena ada satu kalimat yang itu akhirnya jadi jargon dari komunitas The Writers, yakni sebelum mati minimal menulis 1 buku. Sebelum mati minimal kamu harus menulis 1 buku. Kurang lebih kayak gitu. Itu juga ternyata yang membuat beberapa nama-nama yang akan saya bahas nanti bikin sesuatu di dalam hidupnya kayak gitu. Dan mereka juga bilang bacanya atau dengernya dari Om Bud, dari Om Budiman Hakim. Sebelum mati minimal buat 1 buku. Ternyata kalimat itu yang ngebuat saya juga lagi nyiapin sesuatu ya, meskipun bukan buku, karena saya nggak jago dan masih belum punya hasrat penuh untuk menulis. Kalau sukanya saya suka sekali, khususnya menulis yang nggak ilmiah ya. Kalau menulis ilmiah saya susah banget. Nah, sama itu tuh. Aku ingat Om Budiman Hakim setiap mau merekrut tim di kantornya atau tim menulis, yang pasti ditanyai beliau adalah sosial media sama blog. Kenapa? Karena dari situ beliau bisa melihat gimana sosok orang yang akan dia ajak atau yang nantinya akan bergabung dalam timnya. Susah sekali menerima orang-orang yang mungkin di sosial medianya pernah memposting sesuatu atau hal-hal yang negatif. Karena Om Bud berkeyakinan hal itu nanti akan berdampak ke kinerja si orang yang akan gabung ini.
Selain itu, untuk ranah penulis, susah sekali menerima orang yang nggak punya minimal blog, yang mana itu adalah tempat dia naruh portofolionya. Susah sekali kalau penulis ingin join di sebuah tim, dia nggak punya blog, sehingga si calon pembeli pekerjaan itu ya tahu tulisanmu dari mana, kayak gitu. Tapi beliau menyampaikan hal itu bagus banget, selalu lewat cerita. Kalau teman-teman pengen kenal lebih dekat, pengen tahu experience-nya bagaimana Om Budiman Hakim, baik dalam penyampaian materi saat webinar satu sesi, atau mungkin kalau teman-teman punya kesempatan ikut kelas sebagaimana kelas yang saya ikuti, nanti akan ngerasain deh. Bahkan di waktu itu saya ikut kelasnya, meskipun kelas online ya, jadi kelasnya itu via grup WhatsApp, dan beliau menyampaikannya juga nggak melalui video, tapi melalui teks. Alasannya beliau adalah, kenapa harus melalui teks, padahal ada teknologi virtual meeting, audio visual kayak gitu. Kenapa nggak melalui voice note? Ini kan kelas menulis. Penulis harus dibiasakan membaca. Nah, makanya semua penyampaian materi, diskusi, kelas mulai sesi pertama sampai akhir itu dilakukan melalui chat. Ada memang presentasi, slide, terus video yang ditampilkan, tapi semua penyampaian materi itu disampaikan melalui teks. Dan itu teks yang benar-benar komplit, lengkap, nggak yang kayak disingkat-singkat kayak kita lagi chatting sama teman-teman dekat kita kayak gitu, enggak. Benar-benar lengkap sekali Om Bud dalam menyampaikan materinya, meskipun melalui chat WhatsApp. Itu juga yang aku kadang, nanti sayang karena aku harus ganti device, karena hampir semua catatan-catatannya itu nggak tak hapus. Jadi ada di grup WhatsApp gitu, mulai awal sampai akhir nggak tak hapus. Karena aku percaya mungkin materinya itu semua materi yang disampaikan aku yakin sangat berguna, khususnya buat saya. Tapi nggak saat itu, sehingga ya mau tak screenshot itu banyak banget. Jadi tetap tak jaga, nggak tak hapus. Jadi pada akhirnya tetap ada beberapa yang saya screenshot sih. Sejak saya mau ganti device, ganti HP. Ada beberapa kayak yang masih saya simpan, meskipun nggak semua. Tapi ya tetap tetap sayang karena harus ganti device. Ada beberapa materi yang harus hilang kayak gitu. Sejak di sesi awal saya ikut kelas itu, setiap materi yang disampaikan sama Om Bud itu kayak bikin otak atau pikiran saya itu kayak kalau lampu itu dicetekin cetek gitu, kayak ini bener. Nah kayak gitu, hampir semua materi yang disampaikan di setiap sesinya kayak gitu. Menyenangkan sekali mengikuti kelasnya beliau. Kalau teman-teman mungkin pengen teaser keseruan kelasnya atau materi yang beliau sampaikan seperti apa, ada kok beberapa di YouTube. Terakhir yang saya sempat nyimak waktu perjalanan di kereta yang cukup panjang itu, ada beliau ngisi webinarnya di channel Evapora Talks kalau nggak salah, yang judulnya kurang lebih ngiklan tanpa berasa ngiklan lewat storytelling. Nah, di situ beliau menyampaikan materi yang cukup panjang, dan itu juga cukup menyenangkan untuk disimak, meskipun nggak sedetail saat mengikuti kelasnya beliau. Dan aku merasa beruntung karena bisa join kelasnya beliau dengan membayar seikhlasnya.
Yang mana kelas itu ternyata emang sengaja dibuat oleh Om Bud sebagai, kalau perusahaan itu CSR gitu ya, ladang amalnya beliau, tapi kenapa tetap harus membayar meskipun seikhlasnya adalah untuk bentuk komitmen teman-teman dalam mengikuti kelasnya beliau, sekaligus ya mengapresiasi ilmu lah, kayak gitu. Itu aja mungkin terkait Om Budiman Hakim menjadi nama kedua dari 22 nama atau persona seru selama tahun 2022 versi Wildan. Terima kasih, sorry kali ini panjang banget, padahal di kepala aku sebenarnya masih ada. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. 22 persona seru di tahun 2022. Thank you.